atau gambar-gambar yang ada di sekeliling Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang pertama, pembuatan dari kertas papirus itu dibuat dari pohon atau tanaman ini. Nah, tanaman ini bagi kepercayaan orang Mesir kuno dianggap sebagai tanaman yang suci. Memiliki dua alasan. Yang pertama, bagi kepercayaan orang Mesir kuno, bagian ujung ini melambangkan seperti sinar matahari. Nah, pancaran matahari. Artinya apa? Ini melambangkan dewa, namanya Dewa Amun-Ra. Nah, ini bagian ujungnya. Terus sebab kedua dikatakan sebagai tanaman yang suci karena bentuknya yang segitiga. Bentuk dari ranting ini segitiga. Apa arti segitiga itu? Segitiga ini sama dengan piramid. Kalau dalam bahasa Arabnya ahromat, piramid. Nah, piramid ini bagi kepercayaan orang Mesir kuno sebagai keabadian. Nah, ada dua sebab. Yang pertama melambangkan nama dewa, yaitu Dewa Amun-Ra. Yang kedua sebagai lambang keabadian. Oke. Langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam pembuatan ini adalah memotongnya. Oke. Dalam membuat kertas ini, kita harus memotong tanaman ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ukurannya. Bisa kecil, bisa sedang, dan juga bisa besar seperti ini. Oke. Nah, kita di sini sudah ada contoh yang sudah terpotong. Sudah terpotong seperti ini. Yang pertama adalah kita harus mengupasnya. Atas tangannya. Nah, di sini kulit dari tanaman ini cukup kuat dan elastis. Tapi orang Mesir kuno tidak menggunakannya sebagai kertas. Tapi kulitnya ini dipakai sebagai sandal dan keranjang. Tikar. Konon katanya tikar juga ya. Konon katanya ini bisa dibuat sebagai keranjangnya Nabi Moses dan Musa. Ini cukup kuat. Oke. Nah, yang dipakai untuk pembuatan kertas adalah bagian dalam ini. Nah, bisa kita lihat bentuknya ini tidak kuat, sudah patah. Kenapa? Karena di dalamnya masih terdapat air dan kandungan gula. Nah, di sini masih mudah patah. Lalu, gimana bisa kita membuat keras dan kuat seperti itu? Ada beberapa langkah. Yang pertama, yang sudah kita berikan ini, kita harus tumbuk lagi dengan palu. Nah, seperti ini. Airnya ya. Dibuang airnya. Tujuannya untuk mengeluarkan air dan kadar gula yang ada di dalamnya. Oke. Tidak cukup sampai di situ, kita harus melanjutkan untuk memipihkannya dengan rolling. Biar lebar. Digiling. Stretching. Kita mesin kali makin itu mak lenger nggak jadi. Bikin kue. Nah, setelah pipih seperti ini sudah kuat. Nah, setelah itu langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah merendam di dalam air. Oke. Nah, air tawar tanpa bahan kimia apapun. Nah, air ini dan perendaman ini membutuhkan waktu 1 minggu untuk mendapatkan hasil seperti ini, warna kuning. Nah, dan kita rendam selama 2 minggu untuk mendapatkan hasil seperti ini, lebih hitam atau coklat ya. Nah, Makin lama makin hitam ya. makin lama makin hitam. Tapi proses yang paling panjang itu adalah 2 minggu, karena lebih dari itu akan menurunkan kualitas dari kertas itu sendiri. Oke. Setelah perendaman 2 minggu atau 1 minggu itu, kita lakukan pressing. Pakai tangan. Ini ada lagi. Setelah itu kita susun, kita anggit ya. Kita susun seperti ini. Sambung. Kita sambungkan Biar lebar ya. ya, biar menyatu. Capek. Mantap. Nah, karena ini hanya sebatas contoh, saya cuma membuatnya seperti ini ya. Jadi kalau pembuatan yang sebenarnya ini sampai selesai ya, sampai menjadi nyatu. Oke. Nah, setelah kita satukan menjadi satu kesatuan, kita melakukan tahap pressing. Emangnya zaman dulu pressingnya seperti itu? Ya, sebentar. Zaman dulu karena alat ini adalah alat modern, zaman dulu menggunakan batu besar.
dua batu besar ditumpukkan menjadi satu, di tengah-tengahnya ditaruh ini. Nah, kayak gilingan padi. Nah, seperti itu. Setelah proses ini itu membutuhkan waktu 1 minggu. Di sini aja. Nah, di sini aja. Nah, kita bisa lihat dari awal sampai akhir tidak ada proses kimiawi. Oke. Setelah 1 minggu seperti ini akan mendapatkan hasil kertas seperti ini. Bisa lengket itu Lengket sendiri. Bisa dicek di situ. Nah, kertas ini terbuat. Orang bisa gampang. Ini Kalau seminggu kita di sini nih. Untuk Tadi kita sobek juga ya. dan yang pertama Kalau disobek, sobek. Oh, gara-gara yang kuat. Padahal Bapak Ibu kalian bisa melihatnya tidak menggunakan bahan kimia dan tidak menggunakan apapun. Ini. Dan perlu diketahui bahwa pembuatan kertas ini itu tidak menggunakan bahan kimia apapun dan ada hal penting yang perlu kita ketahui. Kertas seperti ini itu ada dua macam. Macam yang pertama ada yang asli dan yang kedua ada yang KW. Nah, cara mengetahuinya, yang pertama kita harus menerawang. Ketika kita terawang di bawah sinar seperti ini, akan terlihat ini. Nah, yang palsu itu bukan dari papirus. Dari mana? Air ini juga, dan perbedaannya adalah tahap pembuatannya. Nah, ini yang pertama kita lihat di sini, itu ada serat. Serat dari gas kuning. Ini kadar gula yang ada di dalamnya sudah mengering. Nah, yang itu juga bisa menjadi daya rekat di dalamnya. Kualitas bagus, kualitas rendah. Lanjut, cara yang berikutnya adalah dengan merendamnya di dalam air. Ketika kita rendam di dalam air, ini masih kuat menjadi satu kesatuan. Nah, kalau yang palsu itu ini akan mengeluarkan cairan-cairan, yaitu lem dan semacamnya. Tapi ini tidak. Nah, ini bisa juga disobek. Setelah ke air ini ya, bisa kita buka seperti ini. Oh, dia rusak kalau kehujanan. Seperti ini. Tapi kita bereskan lagi seperti ini. Ini akan menjadi satu kesatuan lagi. Kita keringkan, akan menyatu lagi tanpa melalui lem, glue dan semacamnya. Nah, jadi adanya kertas-kertas KW itu atau yang tidak asli itu adanya di konvolili, juga ada di hotel-hotel. Nah, di seperti itu keasliannya tidak seperti yang kita ada sekarang. Yang sekarang kita berada di jaminan hukum. Jadi ada sertifikatnya. Berapa tahun tuh kuatnya? Kuatnya berapa tahun? Kuatnya kalau ini dipajang seperti itu akan sangat lama sekali. Selama itu tidak terkena air terus-menerus dan juga hanya sebatas pajangan. Saya pikir ini Bapak Ibu bisa mengerti bahasa Inggris? Bisa? Bisa. Now, I will explain to you this one. Ada kecil. This the family tree representing the ancient Egyptian family. Father, mother, and children. You can take this one and put your family names around the tree. And this one, Bapak Ibu. This one how much? Ya, itu family. Ini, bentar ya. Ini adalah gambar yang dia jelaskan, ada 3 gambar. Ini khas Mesir. Jadi ada gambar-gambar yang unik untuk kami orang Mesir seperti gambar yang di belakang saya. Tapi ini dia bilang ayah sama dan anaknya dan ada ibu. Ibu dan anak lihat ke kanan, bapak lihat kiri. Kenapa? ada cewek cantik. You can use this one. Dia cari satu oma. Ini Bapak Ibu, untuk kita orang Mesir ini pohon kehidupan. Jadi biasanya kita ambil, taruh di rumah, tulis nama kita, suami, istri, terus anak, lalu kita bisa tulis di sini Tuhan memberkati keluarga kita. Tapi tulisannya dia ini pintar sekali, dia tulis dalam bahasa Fir'aun. Nah, dia pintar bisa menulis karena kita masih pakai bahasa Fir'aun di Mesir sampai saat ini. Oh ya? Karena bahasa Arab bukan bahasa asli Mesir. Bahasa asli Mesir adalah bahasa Fir'aun. Ini namanya bahasa hieroglif.
Hieroglif itu bahasa asli. Jadi biasanya kita tulis di gambar untuk menjadi lebih cantik. This dia one, menjelaskan gambar the ini. first love story between the king Tutankhamun, the youngest king, and this one. Bro, ini Yeah. bukan. Ini kisah cinta yang pertama di dunia. Jadi kamu harus bawa orang ini ke pacaran. Okay, now I have a surprise for you. I will turn off the light. Look for this one and this one. Okay? Gambar-gambar papirus di sini unik Bapak Ibu. Kalau kita di rumah tiba-tiba lampu mati, kita lihat apa? Burung. Selfie. Mati lampu. Coba deh. Papyrus. Jangan ambil flash ya, jangan. Look, this one. And this one pressurized. افتح no flash. Bapak Ibu, mungkin ada yang masih belum mengerti ini apa ya? Apa? Itu namanya kunci kehidupan. Key of life. Key of life itu setelah kan Mesir dikuasai oleh orang Fir'aun. Setelah itu dikuasai oleh orang Kristen. Ini menjadi salib untuk kita. Jadi ini seperti tanda salib. Ini kita bilang salib. Key of life tapi bisa jadi Coba matikan ulang lampu. untuk kita ya. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya. Would you like to see more magic? Yeah. Follow me for the Christian section. Bapak Ibu, Ah. gambar-gambar di sini ada gambar khas Mesir seperti yang kita sudah lihat. Tapi untuk kita orang Kristen ada yang lebih berarti lagi.